Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat ulul albab, alhamdulillah kita bertemu lagi di program Islam Futuristik episode yang ketiga. Kita akan melanjutkan kajian-kajian kita tentang Islam dalam sudut pandang sains dan teknologi, di mana pada episode yang lalu kita sudah memulai dengan melakukan eksplorasi melacak kehidupan di luar angkasa atau di jagat raya. Sahabat sekalian, di episode kali ini kita akan menukik lebih detail lagi untuk melakukan pencarian, pelacakan, eksplorasi secara ilmiah. Apakah benar di jagat raya ini kehidupan hanya ada di planet bumi, ataukah sesungguhnya ada kehidupan-kehidupan di luar angkasa selain planet bumi? Di episode yang lalu kita mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quran Al-Karim sebagai rujukan, karena kajian program Islam Futuristik ini adalah sebuah kajian yang merujuk kepada Al-Quran Al-Karim, tetapi melakukan pendekatannya secara saintifik dan teknologis. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 29 yang sudah kita kaji dan kita jadikan rujukan untuk melakukan eksplorasi mencari kehidupan di jagat raya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batsa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara tanda-tanda eksistensi Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk melata yang disebarkan di antara keduanya. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah berkuasa untuk mengumpulkan seluruhnya. Sahabat sekalian, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa selain di planet bumi ini ada kehidupan yang disebarkan oleh Allah di antara langit dan bumi. Dan kalau kita melakukan pengamatan terhadap jagat raya ini antara langit dan bumi, tentu kita mendapatkan kesimpulan betapa banyaknya benda-benda langit di jagat raya itu. Jumlahnya triliunan benda langit, mulai dari yang kecil-kecil berukuran batu-batu kecil ya. Kemudian ada yang lebih besar lagi, asteroid, kemudian bulan, kemudian planet, matahari, bintang, galaksi, supercluster dan seterusnya yang semakin besar mengisi jagat raya kita. Jumlahnya triliunan. Karena itu memang make sense ketika Al-Quran mengatakan bahwa di jagat raya ini ada kehidupan selain di planet bumi ini. Dan demikian juga perkiraan, asumsi, bahkan hipotesa dari kalangan ilmuwan astronomi dan astrobiologi. Masa iya tidak ada kehidupan di jagat raya yang sedemikian luas dan isinya itu sedemikian banyak, triliunan benda-benda langit. Bintang-bintangnya berjumlah triliunan, apalagi planet-planetnya tentu lebih banyak lagi. Karena bintang itu adalah matahari. Dan banyak matahari yang memiliki planet-planet. Memang tidak semua matahari memiliki planet, tetapi banyak bintang yang berupa matahari yang dikelilingi oleh planet-planetnya. Termasuk di tata surya kita, satu matahari yang dikelilingi oleh 8 planet dan diantaranya adalah bumi kita. Sahabat sekalian, maka kita akan terus melakukan eksplorasi itu, dan di episode kali ini saya ingin mengajak Anda untuk secara lebih detail melihat benda-benda langit yang ada di sekitar kita. Yang terdekat saja kita coba eksplor apakah ada dan memungkinkan kehidupan terjadi di benda langit itu.
Sebelum nantinya kita akan melakukan eksplorasi ke angkasa luar yang nun jauh di sana. Sebagaimana kita ketahui, tata surya kita ini terdiri dari satu matahari dikelilingi oleh 8 planet. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Kemudian dilanjutkan yang kedua mengitarinya adalah Venus. Dan yang ketiga adalah planet bumi yang kita tempati ini. Yang keempat adalah planet Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada 8 planet sebagai anggota tata surya. Selain planet itu tentu ada benda-benda langit lainnya. Di antaranya ada bulan yang mengelilingi bumi kita. Ada bulan yang mengelilingi Jupiter, ada bulan yang mengelilingi planet Saturnus, Neptunus, dan planet-planet lainnya. Tetapi ada juga planet yang tidak memiliki bulan. Selebihnya ada batu-batuan besar yang lebih kecil dari bulan itu yang disebut sebagai asteroid. Sahabat sekalian, mari kita mencoba mengamati, mengeksplorasi kondisi benda-benda langit yang terdekat dengan kita. Yang paling dekat dengan bumi adalah bulan. Bulan adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi yang jaraknya cuma 380.000 km dari permukaan bumi ini. Cahaya untuk menempuh jarak dari bumi ke bulan atau dari bulan ke bumi, ya, misalnya kita tembakkan sinar laser ke arah bulan, kemudian di bulan itu kita pasang cermin sehingga kelihatan terpantul kembali ke sini, bisa ditangkap, maka cahaya ini hanya membutuhkan waktu 1 detik lebih sedikit. Artinya begitu dekatnya bulan itu dengan bumi kita. Nah, apakah ada kehidupan dan memungkinkan adanya kehidupan di bulan itu? Sahabat sekalian, dari pengamatan dan kemudian program-program yang mengunjungi bulan itu terbukti bahwa di bulan memang tidak memungkinkan adanya kehidupan. Kenapa? Karena di sana tidak ada air. Air adalah faktor utama adanya kehidupan. Kalau di sebuah tempat, di sebuah benda langit, di sebuah planet atau bulan tidak diketemukan adanya air, sudah bisa dipastikan di sana tidak akan memungkinkan adanya kehidupan. 1, air. Yang kedua, tidak ada atmosfer. Atmosfer adalah udara yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, khususnya adalah oksigen, seperti yang kita alami di bumi kita ini. Atmosfer kita mengandung oksigen yang kita hirup dan kemudian akan keluar sebagai karbon dioksida. Kalau sebuah benda langit tidak memiliki atmosfer, maka hampir bisa dipastikan tidak mungkin ada kehidupan di tempat itu. 2. Yang ketiga, bulan ini suhunya ekstrim. Karena tidak ada atmosfernya, maka suhunya menjadi ekstrim. Apalagi bulan itu berputarnya, wajahnya itu selalu mengikuti arah menghadap ke bumi. Jadi bagian yang menghadap bumi selalu menghadap bumi, dan bagian yang lainnya selalu membelakangi bumi. Makanya kalau Anda melihat bulan purnama, itu gambarnya, wajahnya kurang lebih sama. Orang-orang dulu mengira di sana ada putri yang sedang duduk, mungkin memintal benang dan kain gitu ya, atau bentuk kelinci dan sebagainya. Karena wajahnya itu selalu tetap yang menghadap kita. Tetapi begitu diketemukan teleskop yang bisa melihat itu secara lebih detail, ketahuanlah bahwa itu penuh dengan kawah-kawah di mana daratannya itu berlubang-lubang dikarenakan dihantam, dihajar, dibombardir oleh bebatuan dari luar angkasa. Kenapa bisa sedemikian? Karena tidak ada atmosfernya. Kalau ada atmosfernya, dia bisa melindungi permukaannya itu dari serbuan bebatuan dari luar angkasa. Oke, jadi karena tidak ada atmosfer, maka tidak memungkinkan ada kehidupan. Dan efeknya, suhunya itu akan menjadi melonjak-lonjak. Atmosfer itu salah satunya berguna untuk meredam fluktuasi suhu yang terlalu tinggi. Kalau tidak ada atmosfer, maka
panas sekali, dingin sekali, tidak ada yang berfungsi untuk meredam perbedaan suhu itu. Nah, di bulan, di bagian yang malam yang tidak menghadap matahari itu suhunya bisa sampai minus 173 derajat Celcius. Jadi Anda bayangkan itu melebihi titik beku air minus 173 derajat Celcius. Sedangkan bagian yang menghadap matahari itu melebihi titik didih air sekitar 116 derajat Celcius. Nah, dengan demikian maka ini menjadi indikator ya bahwa tidak mungkin ada kehidupan di sana. Sebuah benda langit kecil yang mengitari bumi sebagai satelit ya, di mana diameternya cuma seperempatnya bumi dan gravitasinya di sana itu cuma seperenamnya bumi. Gravitasi itu yang menyebabkan kalau Anda meloncat itu ketarik lagi ke permukaan bumi. Nah, di sana gravitasinya cuma seperenamnya bumi. Gampangannya kalau Anda meloncat di bumi ini bisa setinggi 1 meter, kemudian Anda datang ke bulan, meloncat di bulan dengan kekuatan yang sama, maka Anda akan bisa melompat setinggi 6 meter, 6 kali lipatnya. Jadi kayak superhero begitu. Dia datang dari planet yang sangat berat, gravitasinya sangat tinggi, begitu ada di bumi, dia bisa seperti terbang. Karena kekuatan ototnya terbiasa di gravitasi yang berat. Itulah bulan, bukan planet, melainkan sebuah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengitari planet. Nah, bersama planet bumi, bulan ini akan mengitari matahari, berevolusi. Oke. Benda langit yang pertama yang terdekat dengan kita terbukti tidak mungkin untuk ditinggali untuk tempat hidup karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tempat tinggal. Makanan tidak ada, udaranya, atmosfernya tidak ada, suhunya ekstrim terlalu tinggi dan terlalu rendah, dan sebagainya dan sebagainya. Satu. Yang kedua, benda langit yang kita akrabi selain bulan adalah matahari yang setiap hari terbit dan kita rasakan memberikan kehangatan, memberikan energi, memberikan kehidupan pada makhluk yang ada di planet bumi ini. Matahari, apakah mungkin ada kehidupan di matahari? Secara awam kita mengatakan tidak mungkin. Kenapa? Karena matahari itu adalah benda langit yang berupa gas. Jadi kalau Anda datang ke sana ya dengan tanpa menghiraukan suhunya misalnya, kita tidak berpikir tentang suhunya. Anda tidak punya daratan, tidak bisa berpijak di sana, kakinya ambles saja. Kenapa? 3/4 dari matahari itu adalah gas hidrogen. Hampir seperempatnya adalah gas helium. Dan selebihnya adalah gas-gas yang lebih berat, ada argon, ada neon, dan seterusnya, termasuk ada besinya sedikit, tetapi di bawah 1%. Sahabat sekalian, matahari adalah bola gas yang sedang terbakar. Ini adalah bola api raksasa yang suhunya luar biasa tinggi. Kenapa bisa muncul suhu yang sangat tinggi? Dikarenakan gas hidrogennya itu mengalami reaksi termonuklir, reaksi fusi namanya, penggabungan 4 atom hidrogen bergabung menjadi satu, membentuk sebuah atom baru yang disebut sebagai atom helium. Dan itu kemudian menghasilkan energi panas yang luar biasa tingginya. Inti matahari, Anda tahu, suhunya adalah 15 juta derajat Celcius atau Kelvin, ya, kurang lebih sama. Kalau pada ketinggian suhu yang seperti itu kurang lebih sama. 15 juta derajat Kelvin. Mana ada makhluk yang bisa hidup di sana? Jangankan makhluk, besi saja ya, itu nggak usah mencapai jutaan derajat, baru ribuan derajat, sekitar 7 ribuan derajat sudah meleleh. Ini inti matahari memiliki suhu setinggi 15 juta derajat. Dan di bagian yang lebih luar ada namanya fotosfer.
Kalau kita melihat matahari kelihatan seperti bola api yang merah itu, ya. Bagian permukaan yang kelihatan dari bumi itu disebut sebagai fotosfer. Itu suhunya masih 6.000 derajat Celcius kurang lebih. Tetapi di bagian yang lebih luar lagi dari fotosfer itu ada namanya korona. Korona itu tidak kelihatan pada kondisi normal, tapi baru akan kelihatan kalau terjadi gerhana matahari. Ketika gerhana matahari total, kemudian bola api itu di bagian tengahnya gelap, maka Anda lihat di bagian luarnya itu ada cahaya yang terang. Bola apinya sendiri sudah ketutup oleh bayangan dari bulan, tetapi muncul koronanya di sekitarnya. Itu suhunya masih setinggi 5 juta derajat Celcius. Jadi sahabat sekalian, dari sisi suhu saja sudah jelas bahwa tidak mungkin ada kehidupan di sana. Apalagi itu gas. Semua benda-benda yang dekat dengan matahari, apalagi di dalamnya, akan berubah menjadi gas karena begitu tingginya suhu yang ada di dalamnya. Itulah energi yang dihasilkan oleh reaksi fusi atau reaksi termonuklir. Gravitasinya dahsyat sekali, 28 kali gravitasi bumi. Jadi kalau di sini Anda bisa melompat dengan ketinggian misalnya nih sampai 28 meter, di sana hanya bisa melompat 1 meter. Dan bukan cuma itu, gravitasi inilah yang mengikat seluruh planet-planet di tata surya ini. Massa matahari itu adalah 99,8% dari massa tata surya. Jadi ibaratnya bobotnya tata surya itu tertumpu berada di matahari itu sebagai anchor, sebagai jangkar ya, untuk mengikat seluruh planet-planet dan benda-benda langit yang berputar mengitari matahari itu. 99,8% massa tata surya ada di pusatnya, yaitu ada di matahari itu. Kalau dibandingkan dengan bumi, seberapa besar itu matahari? Besarnya setara kira-kira dengan 1.300.000 kali bumi. Jadi ibaratnya bumi itu kelereng kecil begitu ya. Matahari itu seperti bola yang besar dan bisa memuat 1.300.000 planet bumi. Jadi begitu besarnya. Nah, matahari inilah yang menjadi pusat gravitasi tata surya, sehingga benda-benda langit yang ada di sekitar matahari itu, di tata surya ini, tidak mencelat ke mana-mana. Oke, sahabat sekalian, jadi benda langit kedua yang sangat familiar dengan kita adalah matahari, di mana di matahari itu sudah pasti tidak dimungkinkan untuk ditinggali. Karena benda-benda, atom-atom, molekul-molekul yang mendekat ke matahari itu, apalagi nyemplung ke matahari itu, pasti akan terpanaskan sedemikian tingginya dan terurai. 2. Kalau begitu, apakah di luar bulan dan matahari ini ada benda langit yang bisa menampung atau bisa ditinggali oleh makhluk hidup? Planet yang terdekat dengan matahari, planet yang pertama adalah planet Merkurius. Inilah planet yang semacam bumi, ya, yang tadi kita sebutkan ada 8 planet yang mengitari matahari kita. Yang terdekat adalah Merkurius. Merkurius ini dari matahari jaraknya sekitar 50 juta kilometer. Bandingkan dengan bumi, planet ketiga, berjarak 150 juta kilometer, ya, karena setelah Merkurius ada Venus dulu, kemudian setelah itu baru bumi. Merkurius terhadap matahari jaraknya sekitar 50 juta kilometer. Apakah memungkinkan ada kehidupan di sini? Sahabat sekalian, menurut data astronomi, planet Merkurius adalah planet yang paling kecil di tata surya kita. Dulu ada planet Pluto, tetapi Pluto sudah dianulir, tidak menjadi bagian atau tidak layak disebut sebagai planet lagi. Cuma ada 8. Ya.
yang terdekat Merkurius, dan ini adalah planet yang terkecil di tata surya kita. Besarnya kira-kira cuma 40% lebih kecil dibandingkan planet bumi, dan 40% lebih besar dibandingkan bulan. Jadi dia ada di antara besarnya bumi dan besarnya bulan. Itulah planet Merkurius. Planet Merkurius ini memiliki kepadatan daratan yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan bumi. Jadi kalau di bumi itu kepadatan tanahnya itu sekitar 5,7-5,9 ya rata-rata gram per sentimeter kubik. Tapi kalau planet Merkurius itu di bawahnya itu kira-kira 5,4 gram per sentimeter kubik. Tetapi menariknya daratan di sana, dan memang tidak ada air, semuanya daratan ya. Kenapa tidak ada air? Karena menguap semua, terlalu dekat ke matahari. Suhunya Anda tahu di sana, suhunya itu paling tinggi 430 derajat Celcius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Sedangkan di sana suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius di bagian yang menghadap matahari, di bagian yang siang. Sedangkan di baliknya, bagian yang malam itu bisa mencapai minus 180 derajat Celcius. Jadi ekstrim, hampir mirip dengan bulan. Cuma bulan itu suhu yang paling tinggi cuma sekitar 116 derajat Celcius, karena ya lumayan jauh dari matahari, 150 juta kilometer bersama dengan bumi ya. Nah, planet Merkurius ini karena begitu dekatnya 50 juta kilometer dari matahari, maka suhu bagian permukaan yang menghadap matahari atau yang sedang siang hari bisa mencapai 430 derajat Celcius, sedangkan di bagian yang malam itu minus 180 derajat Celcius. Nah, dengan suhu yang seperti ini, atmosfernya akan lenyap, menguap semua. Air itu nggak bisa tahan di sana karena dengan suhu yang setinggi itu. Sebagian ada di bagian yang malam itu ya, yang bisa minus 180 derajat, tetapi tidak dalam kondisi cair yang memungkinkan munculnya kehidupan itu. Nah, atmosfernya sangat tipis dikarenakan itu tadi suhu yang sangat tinggi. Ada uap air sedikit di sana. Sahabat sekalian, daratannya itu didominasi oleh logam. 70% dari daratan Merkurius adalah logam. 30%-nya berupa pasir silikat. Jadi, sahabat sekalian, tentu tidak ada tanaman yang bisa hidup misalnya di sana karena tidak terpenuhi unsur-unsur untuk kehidupan itu. Sahabat sekalian, selama ini ilmuwan astronomi dan astrobiologi sudah melakukan eksplorasi dengan mengirim wahana tanpa awak untuk datang ke sana untuk memastikan sebetulnya apa yang terkandung di planet itu, apakah ada atmosfernya, apakah ada airnya, unsur-unsur apa saja yang menyusun planet itu, suhunya, gravitasinya, dan sebagainya, karena ada parameter-parameter tertentu yang itu harus ada ketika kita melacak kehidupan di luar angkasa itu. Nanti akan kita detailkan lagi di kesempatan yang berbeda. Nah, ilmuwan astronomi sudah mengirimkan 2 wahana ke sana. Yang pertama yang dikirimkan adalah wahana Mariner 10, dikirim pada tahun 1974-1975. Dia melakukan kunjungan saja, berkitar di sekitarnya planet Merkurius itu, mengorbit planet Merkurius seperti kalau bulan mengorbit bumi. Dia berputar saja di sana tahun 74 dan tahun 75. Itu adalah wahana Mariner 10. Belum puas itu, maka dikirim lagi pada tahun 2005 wahana tanpa awak yang dinamai sebagai Messenger. Messenger ini melakukan orbit ke planet Merkurius jauh lebih banyak dibandingkan Mariner 10.
Karena Messenger ini selama 4 tahun dia berputar-putar mengelilingi Merkurius itu sebanyak 4.000 kali dan melakukan pemotretan di semua sisi, di kutubnya, kutub utaranya, kutub selatannya, di ekuatornya, di lembahnya, di gunungnya dan sebagainya, sehingga dapat banyak sekali data-data tentang Merkurius itu. Sebagiannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa planet ini ternyata didominasi oleh logam. 70% planet ini berisi logam dan sisanya adalah pasir silikat sekitar 30%. Tahun 2005, selama 4 tahun ke depan dia melakukan keliling sampai 4.000 kali dan melakukan pemotretan yang menjadi data cukup berharga bagi para ilmuwan astronomi di muka bumi. Dan kemudian setelah tidak berguna lagi, dianggap sudah habis lifetime-nya karena energinya, baterainya juga sudah tidak memungkinkan dia untuk hidup terus, maka akhirnya itu ditabrakkan ke planet Merkurius pada tahun 2015. Maka selesailah misi dari wahana Messenger itu. Sahabat sekalian, tetapi para ilmuwan astronomi dan astrobiologi kemudian menjadi tahu bagaimana keadaan planet Merkurius itu dengan segala macam parameternya dan variabelnya, dan kesimpulannya tidak mungkin untuk ditinggali. Makhluk hidup tidak mungkin bisa hidup di sana karena semua parameter yang dibutuhkan tidak terpenuhi ada di sana. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan kajian kita sampai di sini untuk melakukan pelacakan benda-benda langit, planet-planet mana di tata surya kita yang memungkinkan adanya kehidupan kita. Yang jelas di bulan tidak mungkin ada, di matahari apalagi, dan di planet yang pertama ternyata juga tidak dimungkinkan karena memang tidak dipenuhi kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya kehidupan itu. Di antaranya suhu yang sangat tinggi yang kalau Anda datang ke sana sudah pasti terbakar karena itu seperti tungku api raksasa dengan suhu 430 derajat Celcius itu, dan tanahnya tidak memungkinkan untuk ditinggali karena logam dan pasir silikat. Selain itu kandungan airnya sangat sedikit, tipis sekali, cuma ada uap air yang sangat tipis yang tidak mungkin juga ditinggali sebagai tempat kehidupan manusia. Bahkan bukan cuma manusia, tetapi binatang juga tidak mungkin hidup di sana, tumbuhan juga tidak mungkin, bahkan bakteri pun tidak mungkin karena akan terbakar dan terurai menjadi molekul-molekul, bahkan menjadi atom-atom yang lebih sederhana. Sahabat sekalian, sedikit yang kita bahas ini mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita tentang kemungkinan-kemungkinan adanya kehidupan di tata surya kita, dan di episode-episode selanjutnya kita akan terus melakukan eksplorasi ke planet-planet yang lain. Bagaimanakah keadaan planet-planet yang lain di tata surya kita itu? Mungkinkah ada kehidupan itu, ataukah memang kehidupan di tata surya ini hanya ada di planet surga yang namanya planet bumi ini? Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah lebih banyak kepada kita di dalam memahami Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.